Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanis buatan sakarin dengan judul Pengaruh Pemanis Buatan Sakarin Terhadap Sistem Imun pada Penderita Obesitas. Disusun oleh saya sendiri, Selvin Nurhamidah, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Davina, yang kedua yaitu Zilda, yang ketiga yaitu Rani, yang keempat yaitu Calvin, yang kelima yaitu Deva. Tugas mata kuliah Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif dengan dosen pengampu Bu Siti Nurul Hidayati. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh jumlah asupan pemanis buatan sakarin terhadap sistem imun pada penderita obesitas. Dengan hipotesis atau klaim akhirnya, yaitu semakin banyak asupan sakarin, maka sistem imun pada penderita obesitas semakin menurun. Beberapa argumentasi pendukung yang menjadi dasar hipotesis kami adalah yang pertama, studi pada tikus menunjukkan bahwa konsumsi sakarin meningkatkan kadar glukosa darah, stres oksidatif, dan gangguan fungsi organ yang pada akhirnya melemahkan sistem imun. Kedua, penelitian epidemiologi mengaitkan asupan sakarin yang tinggi dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit metabolik. Yang ketiga, dari segi dampak metabolik, sakarin terbukti memengaruhi mikrobiota usus dan meningkatkan produksi gen yang berkontribusi terhadap obesitas. Ketiga faktor ini saling berkaitan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sakarin dapat melemahkan sistem imun, terutama pada individu dengan kondisi obesitas. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan kami menjelaskan tentang apa itu sakarin. Sakarin merupakan pemanis buatan yang dihasilkan dari natrium sakarin dengan formula kimia C7H5NO3S dan berwujud bubuk kristal putih. Zat ini memiliki karakteristik mudah larut dalam air, tidak berbau, dan yang paling penting adalah tingkat kemanisan yang sangat tinggi, yaitu 300 sampai dengan 700 kali lebih manis dibandingkan gula biasa. Dosis sakarin yang umumnya diterima adalah 0,1 sampai dengan 5 mg per kilogram berat badan, dengan batas maksimum penggunaan pada produk pangan berkisar antara 80 sampai dengan 5.000 mg per kilogram. Yang menarik, data BPS menunjukkan tren kenaikan prevalensi obesitas pada penduduk berusia di atas 18 tahun bersamaan dengan meningkatnya penggunaan pemanis buatan termasuk sakarin. Hal ini menjadi dasar ketertarikan kami untuk meneliti korelasi lebih lanjut. Konsumsi sakarin dalam jumlah tinggi dapat memberikan beberapa dampak negatif, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kadar glukosa darah. Yang kedua, meningkatkan stres oksidatif. Yang ketiga, menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal. Yang keempat, mempengaruhi sistem imun melalui perubahan pada mikrobiota usus. Berbagai bukti penelitian telah menunjukkan hubungan antara konsumsi sakarin dan peningkatan risiko kematian akibat penyakit metabolik. Meskipun ada kontrargumen yang menyatakan bahwa sakarin aman dalam batas ADI, namun efek jangka panjangnya masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah. Sebagai kesimpulan, bukti ilmiah yang ada menunjukkan bahwa konsumsi sakarin dalam jumlah tinggi dapat berdampak negatif pada sistem imun penderita obesitas. Meskipun studi lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat temuan ini, kehati-hatian dalam konsumsi sakarin sangat kami sarankan. Berdasarkan penelitian ini, kami merekomendasikan yang pertama, membatasi konsumsi pemanis buatan, terutama bagi individu dengan obesitas. Yang kedua, menggunakan alternatif yang lebih sehat seperti spesial atau pemanis alami lainnya. Yang ketiga, perlu adanya regulasi lebih ketat dan edukasi masyarakat terkait pemanis buatan. Cukup sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah semua pemanis buatan memiliki dampak yang sama terhadap kesehatan atau sakarin memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pemanis lainnya? Jawabannya tentu tidak. Tidak semua pemanis buatan memiliki dampak yang sama terhadap kesehatan. Berdasarkan literatur, sakarin menunjukkan beberapa resiko spesifik yang berbeda dari pemanis buatan lainnya. Dalam studi Gao et al. 2024 yang dikutip dalam dokumen, peneliti menemukan bahwa mengganti sakarin dengan aspartam atau pemanis buatan lain mengurangi
mengurangi kematian semua penyebab sebesar 29,2% dan kematian kanker sebesar 30,2% pada populasi diabetes dan pradiabetes. Ini menunjukkan bahwa sakarin mungkin memiliki profil resiko yang lebih tinggi dibandingkan aspartam untuk parameter tertentu. Pemanis buatan lain seperti stevia, meskipun teknis adalah pemanis alami, dianggap memiliki profil keamanan yang lebih baik karena berasal dari tanaman dan memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, tidak seperti sakarin yang memiliki efek proinflamasi dan meningkatkan stres oksidatif. Sukralosa dan acesulfam-K juga memiliki profil efek yang berbeda pada mikrobiota usus dan metabolisme glukosa dibandingkan sakarin. Meskipun semua pemanis buatan dapat mempengaruhi mikrobiota usus, mekanisme dan tingkat keparahan dampaknya berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, obesitas sendiri menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah. Bagaimana interaksi antara kondisi inflamasi yang sudah ada pada obesitas dengan potensi efek proinflamasi dari sakarin? Apakah ada mekanisme sinergis yang memperburuk kondisi? Yaitu, jawabannya obesitas menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah melalui aktivasi jalur NF-kB dan peningkatan sitokin proinflamasi di jaringan adiposa. Sementara sakarin juga mengaktifasi jalur inflamasi serupa melalui stres oksidatif dan perubahan mikrobiota usus. Ketika kedua faktor ini hadir bersamaan, terjadi efek sinergis di mana total aktivasi jalur inflamasi menjadi jauh lebih tinggi daripada sekadar penjumlahan kedua efek terpisah, menciptakan badai sempurna, inflamasi yang memperburuk resistensi insulin, kerusakan oksidatif, dan disbiosis mikrobiota usus. Yaitu dalam konteks prevalensi obesitas yang meningkat di Indonesia, bagaimana strategi edukasi masyarakat yang Anda rekomendasikan dapat diimplementasikan secara efektif? Apa saja tantangan potensial dalam mengubah perilaku konsumsi pemanis? Jawabannya yaitu strategi edukasi yang efektif membutuhkan pendekatan multilevel yang mencakup edukasi individual melalui konseling gizi, program komunitas di sekolah dan tempat kerja, serta kampanye nasional berbasis bukti ilmiah yang menyediakan alternatif konkret dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat luas. Tantangan utama dalam implementasi termasuk hambatan sosial budaya seperti preferensi makanan manis dalam diet tradisional Indonesia, keterjangkauan ekonomi sakarin dibanding alternatif lebih sehat, kecanduan rasa manis yang sulit diubah, informasi yang saling bertentangan di media, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya untuk program edukasi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.